Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita semua tetap diberi kesehatan, kenikmatan, yang juga kita bisa terhindar dari paparan virus corona. Dan untuk yang sudah terpapar semoga bisa lekas sembuh. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Berbicara masalah virus corona yang masih tenar di masyarakat ini, virus ini termasuk virus yang sangat mematikan karena dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulan virus ini telah merenggut sebanyak lebih dari 250.000 jiwa. Maka dari itu pemerintah menghimbau kepada masyarakat Indonesia agar tetap menjaga diri, was-was diri dengan mengenakan masker ketika berada di luar rumah dan berjaga jarak dengan orang lain, karena dari virus corona ini dapat menyebar melalui udara ataupun benda-benda yang biasa dipegang oleh umum seperti itu. Kemudian berbicara masalah himbauan dari pemerintah, pemerintah telah menghimbau kepada masyarakat Indonesia agar tetap di rumah saja, stay at home. Mulai dari belajar dari rumah, bekerja dari rumah, ibadah pun di rumah. Maka dari itu, dari kita sebagai masyarakat yang harus menaati peraturan pemerintah tersebut, himbauan dari pemerintah, dengan melaksanakannya. Selain itu kita juga bisa mengambil hikmahnya atau sisi baiknya dari kebijakan pemerintah tersebut. Kita bisa yang pertama kita bisa lebih punya waktu luang dengan keluarga, kita bisa memiliki quality time dengan keluarga. Dan apalagi buat orang-orang yang sibuk bekerja di luar rumah, itu pastinya harus memanfaatkan waktu ini, masa ini dengan baik agar lebih mengenal keluarganya. Apalagi orang tua ya yang memiliki anak, itu pasti ketika bekerja dari pagi sampai larut malam itu udah bisa menemani anaknya bermain, beraktivitas dan memantau perkembangannya dengan baik. Maka dari itu di masa seperti ini orang tua tersebut bisa lebih mendampingi anaknya, bisa melihat perkembangannya sampai mana seperti itu, dan si anak pun pasti akan lebih atau dapat merasakan kasih sayang seorang orang tua yang tadinya dia tidak rasakan karena mungkin orang tuanya sibuk. Untuk yang kemudian, yang kedua, kita di masa seperti ini, di masa pandemi COVID-19 atau 19 ini, kita bisa lebih meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama itu dengan muhasabah diri atau introspeksi diri, yaitu kita bisa evaluasi aktivitas atau perbuatan kita yang sebelumnya. Kita evaluasi apakah sudah apa belum, apabila perbuatan atau tingkah laku kita kurang baik atau lebih condong ke banyak maksiatnya, kita tinggalkan yang maksiat dan mohon ampun kepada Allah agar memberi ampun kepada kita, dan kita perbaiki lagi perbuatan kita agar menjadi lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kegiatan yang kedua yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan, yaitu dengan membaca Al-Quran, perbanyak membaca Al-Quran di masa pandemi seperti ini. Ketika di rumah pasti kan lebih memiliki banyak waktu luang, itu mari kita perbanyak membaca Al-Quran. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita pasti akan mendapatkan pahala yang berlebih ketika kita membaca Al-Quran. Apalagi bagi kita yang memiliki anak, kita bisa mengajarkan anak kita mengaji agar kedepannya anak kita bisa mengaji secara mandiri juga. Kemudian untuk yang ketiga, kita bisa infakkan atau sedekahkan sebagian
dari rezeki kita kepada orang yang kurang mampu, apalagi bagi kita yang mampu ya. Kita bisa sedekahkan sebagian harta kita, kita perbanyak amal seperti itu. Dari mungkin bisa ke lingkungan terdekat dulu atau tetangga terdekat. Apabila ada yang kurang mampu, kita usahakan yang terdekat dulu, jangan langsung ke yang jauh. Kita terdekat dulu, sudah terpenuhi semua baru kita yang jauh-jauh. Apalagi ada tetangga yang non muslim, kita juga harus membantunya. Kita sama umat manusia, sama makhluk hidup, kita harus saling membantu walaupun dia non muslim, mereka non muslim, tapi kita harus membantunya. Itu juga merupakan salah satu sikap bentuk toleransi umat beragama juga. Sama umat beragama dengan non muslim, kita harus saling membantu. Kemudian itu ada tiga kegiatan yang dapat membuat kita lebih meningkatkan keimanan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita melaksanakannya di bulan Ramadan seperti ini, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan rezeki kita, maksudnya pahala kita atau ganjaran kita seperti itu. Sesuai dengan hadis atau hadis di berikut, dari hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, setiap perbuatan pahala anak Adam akan digandakan baginya. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan serupa sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu milikku dan akulah yang akan membalasnya, seperti itu. Yang saya harap dari teman-teman juga masih harus mematuhi himbauan dari pemerintah, karena menurut saya juga apa yang dilakukan pemerintah mengenai himbauan ini pasti salah satu bentuk tugas pemerintah, yaitu ingin melindungi masyarakatnya, ingin melindungi rakyatnya. Nah, dari himbauan tersebut pasti sudah dipertimbangkan dari segi sisi baik dan buruknya, dari sisi keuntungan kerugian pasti sudah dipertimbangkan dengan matang. Dari himbauan tersebut pasti ada plus minusnya. Ya, maka dari itu sebagai warga yang baik atau masyarakat yang baik, kita harus percaya pada pemerintah tentang himbauan tersebut. Kita harus tetap melaksanakan agar rantai penyebaran virus corona ini dapat terputus, seperti itu. Kemudian pandemi COVID-19 ini merupakan suatu cobaan, ujian atau musibah yang pastinya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti yang dapat menarik atau menghilangkannya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Jadi kita sebagai umat manusia, umat Islam, cuma bisa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa minta tolong. Kalau minta tolong dihilangkan atau dikembalikan seperti semula, virus corona ini bisa mengangkat virus corona ini, seperti itu. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-An'am ayat 17, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamsaskullahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, jika Allah menimpa sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri, dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Berdasarkan ayat di atas, Quran surat Al-An'am ayat 17, agar pandemi ini selesai, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang memberikan penyakit ini, dan hanya Allah lah yang bisa menghilangkannya atau menariknya.
demikianlah hal yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kedepannya. Semoga juga kita dapat terhindar dari paparan virus corona ini, agar kita juga berdoa agar semoga virus ini atau pandemi ini bisa cepat selesai seperti itu. Dan juga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam penyakit, tidak hanya virus corona saja, segala macam penyakit bisa kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita hadapi virus corona ini bersama-sama. Kita laksanakan dan perhatikan himbauan dari pemerintah. Tetap di rumah saja untuk saat ini, jangan mudik dulu karena mungkin itu dapat menyebarkan virus. Salah satu penyebaran virus, jangan mudik dulu, tetap di rumah. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.